Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai retailing and wholesaling. Di sini kami akan membahas perusahaan retail dan grosir hypermart. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Hasnabila Afif Azahroh dengan NIM 2008 10 20 10 57. Yang kedua ada Mahira Zulfa dengan NIM 2008 10 20 11 89. Yang ketiga ada Melinda Wulandari dengan NIM 2008 10 20 11 86. Yang keempat ada Nurul Vina Tanzul dengan NIM 2008 10 20 11 11. Yang kelima ada Yusuf Amirullah Putra dengan NIM 2008 10 20 10 87. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis retailing hypermart. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenisnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hypermart. Jadi, hypermart ini merupakan perusahaan besar yang menyediakan produk sandang dan pangan dari pakaian, minuman, makanan, dan juga peralatan rumah tangga. Jumlah produk yang dijual pun cukup beragam, yakni kurang lebih di atas 25.000 item. Hypermart juga merupakan perusahaan yang menduduki peringkat kedua setelah Transmart sebagai perusahaan retail terbesar di Indonesia. Baik, selanjutnya masuk pada jenis retail hypermart. Yang pertama berdasarkan penjualan. Jadi berdasarkan penjualan atau skala penjualan, hypermart ini termasuk jenis retail skala besar. Jadi perusahaan ini menyediakan barang dalam jumlah yang besar untuk dijual. Bagi sebagian orang menyebut hypermart ini sebagai contoh dari klasifikasi modern trade karena memiliki skala yang besar tetapi juga bernuansa modern dari lokasi dan layanannya. Yang kedua berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikannya, hypermart termasuk jenis kepemilikan corporate chain, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan dengan kepemilikan gabungan dari beberapa individu pemegang saham sebuah perusahaan. Perusahaan hypermart ini dikelola oleh PT Matahari Putra Prima yang termasuk anak usaha Lipo Group. Yang ketiga berdasarkan teknik pemasarannya. Jadi berdasarkan teknik pemasaran ini, hypermart masuk dalam retail offline dan retail online, di mana hypermart menyediakan penjualan produknya secara langsung dan secara virtual dengan bekerja sama dengan Tokopedia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga semenjak pandemi. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi penjualan. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi penjualan yang digunakan untuk meningkatkan konsumen, seperti halnya perusahaan hypermart ini. Apa saja sih strategi penjualan yang dimiliki hypermart? Mari kita bahas dalam subbab materi ini. Strategi penjualan di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, strategi biaya rendah atau cost leadership. Hypermart sendiri menerapkan strategi everyday low price yang dikombinasikan untuk meningkatkan konsumen dan juga penjualan barang pelengkap dalam toko. Strategi ini menekankan harga jual normal yang berkisar antara harga normal dan juga harga promosi retail pesaing. Fungsinya untuk memperluas cakupan segmen pasar yang bisa dijangkau dan juga memungkinkan retail hypermart untuk menjangkau konsumen hampir dari seluruh strata masyarakat. Strategi ini sangat efektif diaplikasikan di Indonesia, yang mayoritas konsumennya berasal dari kalangan menengah bawah dan umumnya sangat peduli dengan harga. Lewat strategi ini sangatlah wajar jika banyak konsumen pasar tradisional kemudian beralih menjadi pelanggan hypermart. Yang kedua ada strategi pembedaan produk atau differentiation. Sejak dari awal berdirinya hypermart, manajemen hypermart sendiri sudah membuat kontrak kerja dengan pemasok mengenai label atau brand
yang menjadi hak paten dan akan digunakan oleh Hypermart sendiri. Hal ini bertujuan agar label atau brand tersebut tidak digunakan oleh perusahaan lain. Hypermart juga mencari importir unggulan dari barang-barang atau brand yang sudah benar-benar dimiliki oleh segmen konsumen tertentu. Misalnya di bagian elektronik saja. Beberapa konsumen tidak menyukai TV LCD. Namun yang terpenting, mereka membeli brandnya yang sudah terkenal. Yang ketiga ada strategi fokus. Dalam hal ini, fokus manajemen Hypermart perlu memperhatikan beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, sumber daya manusia yang berkualitas dan tetap memiliki visi dan misi perusahaan yang kuat sebagai dasar menjadi pemimpin pasar. Seperti halnya yang kita tahu, kondisi lingkungan Hypermart sendiri didesain dengan konsep baru yang memudahkan konsumen menemukan barang belanjaan, baik itu primer maupun sekunder dalam satu tempat. Hypermart didesain dengan suasana hangat, menyenangkan, dan juga bersahabat. 2. Hypermart tetap fokus pada pengadaan barang yang berkualitas dengan distribusi dan juga pengecekan kondisi barang, terutama pada barang yang masuk dari pemasok. 3. Kontrol kualitas barang yang dilakukan oleh Hypermart dilakukan secara berkelanjutan, terutama produk yang mendekati waktu kadaluarsa, juga termasuk yang harus diperhatikan kondisi kebersihan dari produk dan penempatan yang baik. 4. Memberikan sistem keamanan yang benar terjaga baik untuk kepentingan Hypermart itu sendiri terhadap barang-barang dan juga pekerja yang menjadi sarana dan juga prasarana Hypermart. Juga memperhatikan keamanan bagi konsumen yang datang. 5. Kondisi dan jenis kebutuhan bagi konsumen di Hypermart juga diperhatikan kepada letak geografis dan level konsumen di mana Hypermart berada. 6. Manajemen keuangan Hypermart memberikan pengawasan yang terkendali dari pengeluaran hingga pemasukan. Baik, selanjutnya analisis SWOT. Adapun faktor kekuatan yang dimiliki Hypermart antara lain, yang pertama memiliki kualitas produk yang bagus, yang kedua harga produk yang kompetitif, yang ketiga letak store yang strategis, yang keempat sistem teknologi yang canggih dan sudah diterapkan pada laporan operasional manajemen, yang kelima sumber daya manusia yang berpengalaman dan terdidik pada bidangnya masing-masing, yang keenam memiliki banyak varian produk dari brand-brand terkenal, yang ketujuh penempatan produk sesuai dengan jenis itemnya, dan yang terakhir merupakan perusahaan retail yang besar di Indonesia. Kemudian adapun faktor kelemahan yang dimiliki oleh Hypermart, yang pertama harga lebih mahal dibandingkan store lainnya, yang kedua membludaknya antrian pada kasir pada saat hari-hari tertentu dan acara besar, yang ketiga adanya keterbatasan pembelian item terhadap para trader, dan yang terakhir jam operasional gerai yang disesuaikan dengan jam operasional mall setempat. Selanjutnya ada faktor peluang yang dimiliki oleh Hypermart. Yang pertama yaitu perkembangan pembangunan yang pesat, yang kedua perkembangan teknologi informasi yang pesat, memudahkan promosi dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, program loyalty guna mengikat konsumen. Yang keempat, kekuatan daya beli masyarakat, dan yang terakhir kekuatan posisi tawar pembeli atau customer. Selanjutnya ada faktor ancaman yang dimiliki oleh Hypermart. Yang pertama ada persaingan harga dan kualitas yang ketat. Yang kedua ada kompetitor yang gencar melakukan promosi. Yang ketiga perubahan selera konsumen. Dan yang terakhir yaitu permainan sistem pembayaran dengan kartu ATM serta kartu kredit yang dilakukan oleh para pesaing. Baik, selanjutnya yaitu strategi SO atau Strength Opportunity. Jadi strategi ini digunakan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Hypermart untuk meraih peluang-peluang eksternal.
Jadi strateginya antara lain meningkatkan pemasaran yang lebih gencar, yang kedua meningkatkan sistem teknologi dan informasi untuk kebutuhan berkompetisi, yang ketiga mengoptimalkan pelayanan kepada konsumen, yang keempat menjaga kualitas dan harga agar tetap bisa berkompetisi dengan baik, yang kelima menjaga loyalitas konsumen agar tetap bertahan, dan yang terakhir memperbanyak varian produk. Selanjutnya yaitu strategi WO atau Weakness Opportunity. Jadi strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan internal yang dimiliki oleh perusahaan hypermart dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Strateginya antara lain menyesuaikan harga dengan memberikan penawaran pada konsumen, yang kedua memperhatikan layout secara berkala, dan yang terakhir mengembangkan sistem teknologi yang lebih canggih. Selanjutnya ada strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi dampak ancaman eksternal. Yang pertama, memberikan produk yang lebih banyak dengan varian brand ternama. Yang kedua, meningkatkan inteligensi pemasaran yang lebih canggih dan menarik bagi konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing melalui kualitas pelayanan yang efisien. Selanjutnya ada strategi untuk mengurangi kelemahan internal dan ancaman internal. Yang pertama yaitu membuat strategi modern untuk mengurangi antrian kasir pada saat hari-hari tertentu. Yang kedua meningkatkan promosi kepada masyarakat, dan yang ketiga mengoptimalkan jadwal operasional. Selanjutnya ada tingkat layanan retail. Toko-toko eceran konvensional biasanya meningkatkan layanannya dan menaikkan harganya untuk menutupi biaya. Biaya yang lebih tinggi memberikan peluang bagi bentuk-bentuk toko baru yang menawarkan harga yang lebih rendah dan layanan yang lebih sedikit. Pengecer dapat memposisikan diri dalam menawarkan salah satu dari 4 tingkat layanan. Yang pertama ada tingkat layanan swalayan atau self-service. Swalayan adalah landasan semua toko diskon. Banyak pelanggan bersedia melakukan proses menemukan, membandingkan, dan memilih sendiri guna menghemat uang. Yang kedua ada swapilih atau self-selection. Swapilih adalah para pelanggan mencari barangnya sendiri walaupun mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga ada layanan terbatas. Layanan terbatas adalah pengecer ini menjual lebih banyak barang belanja dan pelanggan memerlukan lebih banyak informasi dan bantuan. Toko-toko tersebut juga menawarkan layanan seperti kredit dan hak mengembalikan barang. Selanjutnya ada layanan lengkap. Di dalam layanan lengkap ini, wiraniaga siap membantu dalam setiap proses menemukan, membandingkan, dan memilih. Pelanggan yang suka dilayani lebih menyukai jenis toko ini. Biaya karyawan yang tinggi ditambah dengan jumlah barang khusus yang tinggi dan jenis barang yang perputarannya lambat dan banyaknya jasa menyebabkan eceran yang berbiaya tinggi. Selanjutnya ada keputusan pemasaran retail. Di dalam keputusan pemasaran retail ini ada 3 keputusan pemasaran. Yang pertama ada keputusan harga. Pengecer harus memperhatikan taktik penetapan harga. Beberapa pengecer menetapkan harga yang rendah untuk beberapa jenis produk yang dapat menarik pelanggan dan melakukan penurunan harga untuk barang dagangan yang perputarannya lebih lambat. Tetapi ada juga pengecer yang tidak menggunakan taktik penetapan harga dan memilih harga yang lebih rendah untuk mendapatkan laba yang lebih banyak dibanding dengan pasar swalayan yang mempraktikkan penetapan harga penjualan. Yang kedua ada keputusan promosi. Terdapat beberapa cara promosi yang dapat digunakan seperti pemasangan iklan, obral, potongan harga, program hadiah, sampling, dan pemberian kupon. Yang ketiga ada keputusan tempat.
Lokasi adalah kunci keberhasilan usaha. Tempat yang pasti dipilih oleh pengusaha biasanya seperti distrik bisnis pusat, pusat perbelanjaan regional, pusat perbelanjaan lingkungan, pertokoan, dan lokasi di dalam toko yang lebih besar. Tentunya, pengecer juga harus memperhatikan indikator tersebut, seperti jumlah orang yang lewat pada hari biasa, presentase orang yang masuk pada toko, presentase orang yang masuk dan membeli, dan jumlah rata-rata yang dibelanjakan setiap penjualan. Selanjutnya ada keputusan pemasaran wholesaling atau keputusan pemasaran grosir. Yang pertama ada pasar sasaran. Pedagang pasar perlu mendefinisikan pasar sasarannya. Mereka dapat memilih kelompok pelanggan sasaran berdasarkan ukuran, jenis pelanggan, kebutuhan layanan, atau kriteria lainnya. Yang kedua ada keragaman produk dan layanan. Produk pedagang besar adalah keragamannya. Pedagang besar dewasa ini sedang mempelajari kembali berapa banyak lini yang harus disediakan dan memilih untuk hanya menyediakan lini yang lebih menguntungkan. Kemudian yang ketiga ada keputusan harga. Pedagang besar biasanya menaikkan harga pokok barang sebesar persentase konvensional. Mereka mungkin menurunkan marginnya untuk beberapa lini guna merebut pelanggan-pelanggan baru yang penting. Yang keempat, keputusan promosi. Pedagang besar perlu mengembangkan strategi promosi menyeluruh yang melibatkan iklan perdagangan, promosi, penjualan, dan pemberitaan. Yang kelima, keputusan tempat. Pedagang besar yang maju telah memperbaiki prosedur dan biaya penanganan bahan dengan pengembangan gudang yang diotomatisasi dan meningkatkan kemampuan pasokannya melalui sistem informasi yang maju. Selanjutnya ada cara wholesaler atau grosir untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh grosir ini adalah dari adanya selisih harga antara harga barang yang dibeli dari pihak produsen dengan harga barang yang dijual ke pihak retail. Nah, seperti yang kita ketahui, pedagang grosir akan membeli produk dalam jumlah yang banyak dari produsen agar bisa memperoleh potongan harga atau yang biasa kita sebut dengan diskon. Mereka akan menghasilkan uang dengan cara menjual berbagai produk tersebut ke pihak pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sudah mereka keluarkan ke pihak produsen, tapi masih dengan harga yang lebih rendah daripada yang bisa diperoleh langsung dari pihak pengecer ke produsen. Selanjutnya adalah private label. Menurut Wikipedia 2011, dalam Sulyono 2011, private label adalah produk atau jasa yang biasanya diproduksi atau disediakan oleh satu perusahaan untuk menawarkan di bawah merek perusahaan lain. Jadi mereka ini sering diposisikan sebagai produk alternatif dengan biaya yang rendah untuk target pasar tertentu. Meskipun demikian, belakangan ini beberapa merek private label telah diposisikan sebagai merek premium untuk bersaing dengan merek yang sudah ada, yaitu yang sudah bernama seperti itu. Dalam membuat merek private label, ini dibutuhkan strategi untuk membuatnya, di mana ada 5 kategori strategi, yaitu yang pertama adalah store brand, yaitu menggunakan nama peritel pada kemasan produk private label. Yang kedua ada store sub-brand, yaitu menggunakan nama merek yang berisikan 2 nama, yaitu nama peritel dan nama produknya. Yang ketiga ada umbrella brand atau generic brand, yaitu produk private label yang diberi merek independen, yaitu tidak ada ikatan dengan nama peritelnya. Yang keempat ada individual brands, yaitu nama merek yang digunakan hanya untuk satu kategori produk.
Yang terakhir yaitu exclusive brand, yaitu nama merek yang digunakan untuk satu kategori yang sama. Salah satu senjata rahasia Hypermart yang tetap berdiri kokoh sampai saat ini yaitu menggunakan private label, di mana merek private label pada Hypermart ini menggunakan strategi umbrella brands atau generic brands. Contohnya yaitu bisa kita lihat Value Plus, yaitu Value Plus ini adalah sebuah private label yang dimiliki oleh Hypermart. Kehadiran Value Plus ini sebagai produk unggulan tuan rumah semakin diharapkan untuk menjadi produk unggulannya. Contohnya seperti kapas, cotton bud, gula, garam, makanan ringan, beras, pelembut pakaian, pembersih lantai, dan lain-lain. Gambarnya bisa kita lihat di bawah ini. Baik, yang selanjutnya adalah tren grosir. Bisa kita lihat pada gambar di samping, Hypermart menempati posisi kedua setelah Transmart dan Carrefour. Hal ini dikarenakan Hypermart sendiri memiliki keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kemampuan perseroan yang berkembang melalui kajian intensif terhadap retail dan konsumen. Selain sebagai perusahaan retail, dalam pemasaran produknya, Hypermart juga berperan sebagai produsen untuk para konsumen grosir. Hypermart juga dapat digolongkan sebagai perusahaan grosir merchant wholesaler, di mana perusahaan ini membeli produk dalam jumlah besar untuk persediaan yang akan dijual kembali pada store Hypermart, baik secara offline maupun online. Pembelian secara online bisa kita gunakan melalui platform chat and shop, melalui aplikasi WhatsApp yang bisa ditemui di laman resmi perusahaan, atau juga bisa melalui Hypermart Express, Hypermart Next Day Delivery, Tokopedia, GrabMart, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Hypermart juga memberikan layanan yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian antar kota, ditambah dengan adanya fitur Park and Pick Up sebagai bagian dari Chat and Shop dan juga Hypermart Express untuk tujuan keamanan barang sampai ke tangan konsumen. Hypermart telah bekerja untuk meningkatkan produktivitas aset dengan mengelola inventaris dan piutang yang lebih baik. Mereka juga mengurangi biaya operasi dengan berinvestasi pada teknologi penanganan material yang lebih canggih, sistem informasi, dan juga internet. Salah satu keunggulan yang bisa kita amati yaitu konsep one-stop need shopping. Dalam konsep ini, sistem penyediaan bahan belanja sangat beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Kelebihan lainnya, memiliki produk yang dapat ditawarkan dengan harga yang cukup terjangkau dan konsumen juga dapat memilih barang-barang yang tersedia dengan bebas sebelum membeli. Selanjutnya, saya akan membacakan laporan keuangan PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA pada tahun 2020. Di sini kami mencantumkan beberapa gambar akun pada laporan keuangan tahunan PT Matahari Putra Prima Tbk tahun 2020. Menurut data laporan keuangan tahunan 2020, PT Matahari Putra Prima Tbk selanjutnya disebut MPPA membukukan rugi bersih sebesar Rp405,31 miliar pada 2020, berkurang 27% dari rugi bersih tahun sebelumnya yang sebesar Rp552,68 miliar. Pendapatan usaha MPPA pun menyusut dari Rp8,64 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp6,75 triliun pada tahun 2020. Seiring dengan pendapatan yang merosot, beban pokok penjualan dan pendapatan per 31 Desember 2020 juga turun menjadi Rp5,44 triliun dari raihan tahun 2019 yang sebesar Rp7,07 triliun.
Adapun aset perusahaan naik 18,05% menjadi 4,51 triliun rupiah pada 2020 dari 3,82 triliun rupiah pada 31 Desember 2019. Sementara liabilitas MPPA tercatat sebesar 4,33 triliun rupiah pada tahun 2020. Jumlah ini naik 31,48% dari liabilitas tahun 2019 yang sebesar 3,29 triliun rupiah. Di samping itu, ekuitas emiten yang melantai di bursa sejak 1992 silam ini turun signifikan dari 530,65 miliar rupiah pada 2019 menjadi 184,70 miliar rupiah. Menurut Indonesian Journal of Economic and Management, hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 serta perubahan pola belanja masyarakat akibat adanya e-commerce. Dalam penelitian tersebut, disebutkan juga bahwa kinerja keuangan PT Matahari Putra Prima Tbk menghasilkan performa yang kurang baik dalam tingkat profitabilitas. Dikutip dari CNBC Indonesia, manajemen MPPA menjelaskan, sebagai dampak dari pandemi virus corona sejak awal tahun 2020, MPPA berusaha meningkatkan pelayanan seperti layanan delivery, mengoptimalkan layanan penjualan secara online menggunakan aplikasi Hypermart Online, layanan belanja melalui delivery chat and shop melalui aplikasi WhatsApp, dan layanan park and pick up. Sebagai informasi tambahan, harga saham MPPA awal tahun 2020 yang sebesar Rp140 per lembar saham turun 24,29% menjadi Rp106 per lembar saham pada akhir tahun 2020. Baik, sekian penjelasan mengenai retailing and wholesaling dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.